FIFA memberikan perhatian khusus untuk pemain timnas Indonesia ini usai mengalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Skuad Garuda baru saja mengalahkan Asian Lions dengan skor 1-0 pada laga perdana grup B Piala AFF 2024 di Stadion Tuuna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024 malam. Asnawi Mangkualam yang menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas tuan rumah usai mencetak gol tunggal pada laga tersebut di menit ke-76. Dalam laga tandangnya itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menurunkan mayoritas pemain di bawah U22 sebagai starter termasuk Marcelino Ferdinand hingga Arkan Kaka. Tensi pertandingan mulai panas sejak peluit pertama dibunyikan. Myanmar tampil cukup agresif dengan mendapatkan dukungan ribuan supporter tuan rumah. Pun demikian, timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong juga tampil menekan dengan strategi high pressing yang menjadi ciri khas pasukan Garuda. Skuad Garuda menampilkan gaya permainan cepat yang membuat Myanmar beberapa kali kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Sejumlah peluang pun tercipta dari kedua tim, namun tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi gol pembuka di babak pertama ini. Jelang turun minum, timnas Indonesia mencoba meningkatkan serangan melalui serangan balik cepat, termasuk melalui Marcelino Ferdinand yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Situasi semakin panas ketika Marcelino Ferdinand dijatuhkan oleh pemain Myanmar dalam perebutan bola di lini tengah. Hein Viowin menendang bola ke arah kepala bintang timnas Indonesia itu. Wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hein Viowin atas tindakannya yang dinilai tidak sportif. Untungnya, ketegangan dari insiden tersebut bisa diakhiri. Pada awal babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan besar dengan memasukkan Asnawi Mangkualam, Victor Detan, hingga Rafael Struijk. Kehadiran mereka membuahkan hasil manis. Pada menit ke-76, Asnawi Mangkualam sukses mencetak gol pemecah kebuntuan ke gawang Myanmar. Gol tersebut berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang mengenai Kadek Arel. Bola kemudian mengarah ke Asnawi Mangkualam. Tanpa ragu, kapten timnas itu melepaskan tembakan keras yang sempat membentur mistar gawang. Beruntung bola pantul mengenai tubuh kiper Jin Yinyi Aung hingga masuk dan dinyatakan gol. Gol Asnawi Mangkualam tersebut menjadi satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar. Menariknya, FIFA turut memberikan perhatian khusus kepada salah satu pemain timnas Indonesia yang berjaga di pertandingan tersebut, bukan Asnawi Mangkualam ataupun Pratama Arhan. FIFA justru menyoroti sosok Marcelino Ferdinand di Instagram resminya dengan memasang foto wonderkid timnas Indonesia itu. Kembali beraksi, tulis FIFA di Instagram resminya dengan menyertakan emotikon bendera Indonesia dan foto Marcelino Ferdinand. Nampaknya, FIFA seakan tak lupa dengan peran Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan. Timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2024 pada 19 November 2024 lalu. Marcelino Ferdinand sendiri bekerja sama dengan Hoki Caraka dan Arkan Kaka Purwanto di lini depan skuad Garuda sejak menit awal. Sementara kemenangan atas Myanmar membuat timnas Indonesia menempati peringkat 2 klasemen grup B dengan 3 poin. Skuad Garuda hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang menang telak 4-1 atas tuan rumah Laos. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada matchday kedua. Grup B yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis 12 Desember malam WIB di Stadion Manahan, Solo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons atas kemenangan timnas Indonesia di laga kontra Myanmar. Skuad Garuda menang tipis 1-0 atas Myanmar pada matchday pembuka grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember 2024 malam. Erick Thohir mengaku senang dengan hasil positif yang didapat pasukan Shin Tae-yong kali ini. Menurutnya, laga kontra Myanmar tidak berjalan mudah bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan. Untuk itu, Erick Thohir sangat mengapresiasi para penggawa timnas Indonesia yang terus berjuang hingga akhir. Alhamdulillah timnas Indonesia bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick pada Senin 9 Desember 2024. Awal yang bagus, apalagi timnas di Asian Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga, artinya
Jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, lanjut Erik. Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir juga berharap timnas Indonesia bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Selain itu, 3 poin dari laga kontra Myanmar kali ini juga berdampak pada peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA. Dilansir dari laman footballranking.com, kemenangan atas Myanmar menambah 1,8 poin untuk Indonesia. Jumlah tersebut membuat timnas Indonesia diproyeksikan naik ke peringkat 124 dunia. Sementara itu di sebuah dimensi lain, seperti biasa, salah satu media lokal Vietnam itu lagi-lagi mengejek skuad Garuda. Meski Indonesia berhasil unggul 1-0, media Vietnam justru memberikan pujian kepada tuan rumah Myanmar. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama. Dia tulis media Vietnam Soha.vn. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia, lanjut media tersebut. Soha. VN juga menyebut salah satu peluang emas Myanmar adalah saat tembakan mereka membentur mistar gawang timnas Indonesia di menit ke-38. Situasi paling menyayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38, kata Sohat VN. Kemenangan Garuda atas Myanmar ini juga dinilai sebagai ancaman dari timnas Indonesia untuk Vietnam yang akan bertemu di laga selanjutnya. Meski mengalami banyak kesulitan, tim Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Vietnam, imbuhnya.